Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sumbangkan ke masjid ini akan memberikan kebaikan bagi seluruh jamaah semua, sehingga meningkat kebaikan itu, kekayaannya juga meningkat, gitu ya, keimanannya juga meningkat dari apa yang kita lakukan, dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di masjid ini. Di samping makna yang positif, dampak yang positif, ada juga dampak yang negatif. Ini karena saya bicara di sini juga selaku, mungkin dijadwalkan itu selaku penasehat DKM, makanya saya sengaja memakai seragam lengkap, gitu ya, seragam lengkap Garda. Ini seragam lengkap Garda Al Hasan Bumi Panyawangan, yang mudah-mudahan ini semakin menyemangati ketika teman-teman pengurus memakai topi ini ya, topi perjuangan dulu waktu kita mendatangkan Abdul Somad, kemudian rompi ini juga, ini rompi perjuangan Garda Al Hasan. Jadi jangan melempem, gitu ya pengurus, tolong ke pengurus jangan sampai melempem, terus tingkatkan apapun yang terjadi. Ini masjid sudah bagus secara fisik, gitu ya, jadi secara fisik sudah bagus, tinggal meneruskan perjuangan-perjuangan teman-teman kita di masa lalu, meneruskan dengan layanan-layanan yang lebih positif kepada masyarakat, memakmurkan masjid ini dengan semakmur-makmurnya, itu. Jadi semangat sehingga kita betul-betul nanti, katanya bagi pengurus DKM Al Hasan itu, bagi pengurus-pengurus DKM nanti di padang mahsyar ketika tidak ada perlindungan, gitu ya, tadi Saad Latif siapa Pak Diki yang posting, ketika di padang mahsyar tidak ada perlindungan, maka Allah menyediakan beberapa perlindungan terhadap 7 kelompok. Salah satu kelompok antara lain adalah pengurus DKM. Nah, mudah-mudahan nanti ada perlindungan di padang mahsyar. Jadi tolong ini semangatnya ditingkatkan kembali dengan semangat yang real, gitu ya, dengan semangat kinerja yang ikhlas. Ikhlas itu kurang lebih ya seperti kita buang hajat, artinya tidak disebut-sebut, gitu ya, tidak disebut-sebut atau tidak diingat-ingat apa yang telah kita lakukan. Tadi salah satu dampak negatifnya adalah saf sholat kita jadi acak-acakan oleh corona ini. Maka pada kesempatan yang baik ini juga saya mengajak, gitu ya, mengajak khususnya jamaah Al Hasan untuk meluruskan kembali saf, meluruskan kembali saf, sebab dengan sajadah ini, sajadah juga sudah diumumkan oleh ketua DKM di awal, gitu ya. Jadi tolong menggunakan sajadah yang tidak mengganggu saf. Sebab tidak menutup kemungkinan sajadah-sajadah yang Bapak Ibu gunakan itu nanti ditanya pertanggungjawabannya ketika merusak saf, gitu ya. Jadi saya tegaskan, mudah-mudahan setelah ini ada pemikiran baru. Kenapa? Karena setan itu mengganggu dengan berbagai cara, dengan kenikmatan yang sedikit-sedikit, gitu ya. Mungkin di awal, gitu ya, di awal memang kita karena corona menggunakan sajadah. Sekarang corona sudah tidak ada. MUI sudah menyatakan untuk silahkan merapatkan kembali saf. Ketua DKM sudah menegaskan untuk merapatkan saf. Imam sudah memerintahkan agar merapatkan saf. Itu kembali kepada jamaah. Jadi bola sekarang ada di jamaah. Mau diluruskan kembali, dirapatkan kembali, atau mau terus acak-acakan seperti ini. Sebab tidak menutup kemungkinan kalau kita beribadah acak-acakan, gitu ya, Allah bisa menolak. Itu yang saya khawatirkan, dan saya terus terang risau, gitu ya, dari sejak corona juga risau. Ini masjid ini didesain untuk tidak menggunakan sajadah, dengan itu garis, itu jadi garis. Jadi silahkan pakai sajadah, silahkan, yang tidak mengganggu garis saf itu, sehingga kaki tumit bagian belakang ada di garis saf itu. Jadi kita lurus, kita rapat. Nah, mudah-mudahan dengan begitu maka kita akan mendapat petunjuk, gitu ya, hati kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salah, apapun yang kita lakukan tadi kembali
Allah melihat. Saya ingin bertanya, Bapak jamaah, apakah bapak-bapak sudah pernah ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah tidak ngobrol? Ini jawabannya, makanya jawabannya belum. Itu yang jawaban yang sangat keliru, gitu ya. Saya minimal 5 kali, itu minimal 5 kali ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita sholat itu adalah kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita sedang ibadah, ketika kita sedang sholat, gitu ya, kita harus merasa bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap ihsan. Kita harus merasa bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita saf ini tidak lurus, saf ini tidak beres, saf ini acak-acakan, maka kita harus merasa ini dilihat oleh Allah. Masa saya sholatnya kok begini? Nah, mudah-mudahan ada sentuhan, gitu ya. Kalaupun kita tidak dilihat, hakikatnya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di hadapan kita, maka yakinkanlah di dalam diri kita bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah mengawasi kita, bahwa malaikat Raqib Atid mencatat amal-amal kita. Jadi kembali saya mengajak setelah ini mudah-mudahan ada keinginan, gitu ya, ada keinginan yang kuat untuk membereskan kembali saf-saf sholat kita. Jadi silakan yang membawa sajadah, bawa sajadah yang kecil saja sehingga tidak mengganggu saf. Dan kalau kita pikir secara rasional, gitu, sajadah itu bapak ibu cuci belum tentu dicuci tiap hari kalau alasan kesehatan. Sementara lantai ini dibersihkan itu hampir 3 kali sehari oleh takmir. Jadi kalau alasan misalnya virus, alasan kesehatan juga tidak masuk akal. Oleh karena itu mudah-mudahan setelah ini marilah kita luruskan saf. Bagi yang pakai masker tetap silahkan pakai masker karena itu masih protokol ya, terutama bagi yang sakit. Jadi bagi yang sakit agar tidak menimbulkan masalah kepada orang lain. Ini penting saya kemukakan, gitu ya, karena sholat itu merupakan ujung tombak peribadatan kita dan merupakan peribadatan yang utama, gitu ya. Jadi yang akan ditimbang, yang akan diukur, yang akan dinilai, yang akan dihitung nanti sholatnya dulu. Kalau sholatnya bagus, maka yang lain-lain insya Allah tidak ada masalah. Tapi ketika sholatnya bermasalah, maka yang lain-lainnya justru bermasalah juga. Jadi mudah-mudahan dengan kuliah 7 menit yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu untuk kembali meluruskan saf, untuk kembali meningkatkan peribadatan kita, untuk bersemangat kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman, yang diberi petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir puasa mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.